Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dulur-dulur. Ini kami akan membuat amplifier. Terlebih dahulu kami telah membuatkan box untuk memindah dari box lama menuju box baru dulur-dulur. Motifnya sederhana saja, ini hanya merealisasi sebuah ide yang ada dalam pikiran kami dulur-dulur. Dan proses berikutnya adalah melobangi sebagai motif untuk tempat dudukan potensio atau volume. Dan nantinya akan kami lobangi yang kedua sebagai dudukan inputnya dulur-dulur. Setelah selesai melobangi, tentunya dengan amplas kita bersihkan agar lebih terlihat halus. Sebenarnya untuk panel-panel power seperti ini sudah banyak di toko online maupun toko offline ya dulur-dulur. Tetapi ini hanya sebuah kreatif saja, agar kita tidak penasaran dan lebih terlihat bahwa ini adalah buatan sendiri dulur-dulur. Berikutnya adalah pemasangan dudukan untuk potensionya atau sebagai volumenya dulur-dulur. Dalam hal ini kami memanfaatkan sebuah pendingin bekas yang tidak terpakai sebagai dudukan potensio, dan di sini akan kami lobangi terlebih dahulu dulur-dulur. Setelah pelobangan dengan mata bor yang kecil, sekarang dengan mata bor yang sesuai dengan ukuran tangkai potensionya. Dan sudah berlubang, kira-kira dulu dengan potensio yang ada kita pasang. Wah, sudah pas untuk lubangnya ya. Bahan papan atau multiplex ini sepertinya agak kurang bagus dulur-dulur, karena ada beberapa kulit ini yang terkelupas ketika kami memotongnya. Tetapi bisa kita tutupi dengan pewarnaan, kita menggunakan cat dulur-dulur. Di sini kami memanfaatkan sebuah gabus bekas rokok ya sebagai kuas atau media pengerata catnya dulur-dulur. Kami menggunakan sebuah obeng yang sudah tidak terpakai lagi untuk dudukan kuasnya dulur-dulur. Dan ini kami ikat menggunakan tembaga, kemudian kami buang samping-sampingnya agar tidak begitu melebar ketika proses pengecatan dulur-dulur. Dan proses pengecatan awal kami menggunakan cat warna biru dulur-dulur. Ini kami tempatkan pada motif yang telah lebih dulu kami buat dengan alat yang bernama rotor dulur-dulur. Karena ini sebuah pekerjaan yang hanya menggunakan tangan, maka hasilnya tidak sebagus dengan pengecatan yang menggunakan mesin ataupun kompresor ya dulur-dulur. Walaupun demikian, kita lihat saja seperti apa hasilnya sebuah pembuatan panel power amplifier ini, sekalipun dengan bahan kayu dan dengan pengecatan manual. Dan ini kami mengganti kainnya untuk proses pengecatan berikutnya. Nah, kali ini kami menggunakan cat warna hitam dulur-dulur. Dengan pengecatan warna hitam ini, maka kulit-kulit dari multiplex yang terkelupas ini kemungkinan tidak terlihat. Dengan pelan-pelan dan sabar kami mengoleskan cat ini. Cat ini masih original teman-teman, belum dicampur dengan thinner. Karena untuk proses pengecatan agar tidak melebar kemana-mana dulur-dulur. Dengan tetap hati-hati, fokus. Dan ini sudah hampir selesai untuk pewarnaan warna hitam ini dulur-dulur. Dan sudah selesai pengecatan warna hitam, tinggal merapikan bagian-bagian cat yang kurang rata. Sudah terlihat motif biru dan hitam. Berikutnya kami akan mengecat untuk bagian tengah. Ini kami menggunakan cat warna merah. Lagi-lagi kami menggunakan kain sebagai kuas atau media pengerata catnya. Dengan adanya cat warna merah ini, maka terdiri 3 warna. Entah seperti apa ini terlihatnya dulur-dulur. Ada warna hitam, warna biru, dan warna merah. Memang sebuah ide itu kalau tidak dinyatakan hanya akan menjadi rasa penasaran. Bagaimanapun ujungnya, ini adalah buatan kita dulur-dulur. Untuk box kami hanya mengecat beberapa senti di bibir boxnya saja dulur-dulur. Box sudah selesai dan sudah terpasang. Saat ini kami akan memindahkan atau mencopot trafo dari box lama. Ini kami potong dulu dari trafo menuju ke elko, dan akan kami tempatkan menuju ke box yang baru untuk kira-kira terlebih dahulu dulur-dulur ya. Kami potong untuk jalur AC nya agar bisa diangkat dari box yang lama.
Dan ini proses penempatannya menuju ke box yang baru saja dibuat dengan motif sederhana dulur-dulur. Ini trafonya 10 ampere dulur-dulur, kurang tahu ini merek apa. Kemudian untuk identitas sudah terganti dengan spidol. Dan kami masukkan ke box yang baru dulur-dulur, akan masuk di box baru ini. Dan sudah masuk, untuk ketinggian sepertinya sudah cukup. Berikutnya kami tempatkan heatsink atau pendinginnya untuk kira-kira terlebih dahulu. Pemasangan trafo dan heatsink ini kami pasang memanjang ke arah kanan dan kiri karena ini merupakan permintaan dari yang request minta dibuatkan box ini dulur-dulur. Dan ini ada sedikit rongga nanti untuk penempatan kipas anginnya agar powernya lebih tahan ketika diuji. Dan ini kita lihat untuk elko bawaannya dulur-dulur. Kami cabut dulu. Nah, ini dulur-dulur mereknya Oranda, yaitu elko yang murah meriah untuk pembuatan sebuah amplifier. Kemudian ini sudah kami buatkan untuk lubang kipas angin dulur-dulur sebagai ventilasi agar kipas angin terjaga dari benturan. Dengan seperti ini kita tidak perlu lagi membeli ram kipas angin dulur-dulur. Dan ini menjelang proses pembuatan kit UCL-nya. Kali ini kami akan membuat kit UCL karena ada 2 yang request minta dibuatkan amplifier dulur-dulur. Dan untuk amplifier ini akan kami buatkan mono. Ada beberapa komponen yang sudah kami pasang. Dan ikuti video berikutnya, ini kami akan membuat UCL-nya dulur-dulur. Dalam video pembuatan ini kami buat video secara cepat karena untuk tutorial UCL ini sudah pernah kami buatkan, sehingga tidak perlu kami buatkan satu demi satu hingga selesai. Bagi teman-teman atau dulur-dulur yang baru saja melihat channel ini adalah sebuah channel yang mengajak teman-teman yang hobi audio atau hobi oprek-oprek untuk bisa merakit sendiri ya dulur-dulur, baik itu UCL ataupun tone control atau hal-hal yang berkenaan dengan audio ataupun sound system dengan bisa membuat sendiri dulur-dulur. Video yang lalu sudah pernah kami buatkan untuk pembuatan UCL semacam ini dulur-dulur. Ada UCL 32 volt, ada UCL untuk 47 dan ada UCL untuk 65 volt dulur-dulur. Baik dulur-dulur, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Untuk perakitan atau pemasangan UCL ini menuju ke TR final, elko dan trafo akan kami buatkan di video mendatang sambil menjelaskan karena ada beberapa request atau pertanyaan dari sahabat-sahabat yang telah terkendala dari pembuatan UCL yang telah kami pandu dari beberapa video yang lalu dulur-dulur. Dari beberapa request ada yang bertanya, "Bang, setelah membuat jadi suaranya serak." Ada juga, "Bang, DCO-nya terlalu tinggi sehingga bias pun pincang sebelah." Dan mengakibatkan ada sedikit kekhawatiran dalam mengujinya dulur-dulur. Baik, sampai di sini dulu. Request-request tersebut akan kami jawab di video mendatang sambil mengikuti perakitan atau pemasangan UCL ini dulur-dulur. Salam satu hobi buat semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.